Bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya di antara nama-nama Allah yang terindah adalah Ar-Razzaq. Dialah Maha pemberi rizki. Allah memberi rizki kepada seluruh makhluknya. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak binatang melata, dia tidak bisa mengatur rizkinya. Allah yang mengatur rizkinya dan juga mengatur rizki kalian. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Jika binatang melata ditanggung rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia bukan mukallaf, bagaimana lagi dengan manusia? Tentu telah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun meskipun Allah telah menjamin rizki kita, sebagaimana Allah telah menentukan ajal kita, namun kita harus berusaha mencari rizki tersebut sebagaimana kita berusaha agar kita bisa menjaga kehidupan kita. Seorang bisa memperoleh rizki dengan cara-cara yang duniawi, demikian juga dengan cara-cara ukhrawi. Ada sebab-sebab duniawi untuk meraih rizki, seperti menjadi pegawai, menjadi pekerja, sebagai dokter, sebagai pedagang, bercocok tanam, dan yang lainnya. Dan ini banyak orang yang mengetahui akan sebab-sebab rizki secara duniawi. Namun perlu diketahui di sana ada sebab-sebab rizki yang Allah berikan, sebab-sebab ukhrawi, dan banyak orang yang melalaikannya. Padahal bisa jadi sebab-sebab tersebut lebih kuat untuk mendatangkan rizki. Sebab-sebab tersebut di antaranya yang pertama dan paling utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fabtaghu indallahi rizqa." Dan carilah rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka doa adalah silahul mukmin, senjata seorang mukmin. Dia bukan senjata yang terakhir, tetapi dia senjata yang pertama. Betapa banyak orang menjadikan doa sebagai senjata yang terakhir, dan itu merupakan kesalahan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata tentang doa, bagaimana tentang keajaiban doa. Atahza' bid-du'a'i wa tasdarihi wa ma tadri ma yasna'ud du'a'u. Apakah engkau meremehkan dan menganggap enteng doa? Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Betapa banyak orang setelah berdoa, maka Allah bukakan bagi dia pintu-pintu rizki. Yang kedua, sebab rizki yang lain adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi solusi baginya dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Benar, rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, tidak dia pikirkan terlebih dahulu, tidak dia rencanakan terlebih dahulu, datang dengan tiba-tiba, tanpa letih, tanpa lelah. Itulah rizki datang dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Caranya bagaimana? Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, menjauhkan dirinya dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama berkata, jika seorang meraih rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka, ketahuilah tanda bahwasanya itu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab berikutnya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Allah akan mencukupkan keperluannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, la razaqakum Allah kama yarzuqut thair, maka Allah akan beri rizki kepada kalian sebagaimana Allah beri rizki kepada burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitana. Burung terbang di pagi hari dalam kondisi perut kosong, lantas balik dalam kondisi perut sudah kenyang. Tinggal kita perbaiki bagaimana tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, di zaman ini, betapa banyak orang tidak bertawakal kepada Allah dalam mencari rizki. Dia bertawakal kepada bosnya, kepada direkturnya, kepada pekerjaannya, seakan-akan kalau dia tidak bekerja di perusahaan tersebut, tidak akan datang rezeki kepadanya. Seakan-akan kalau dia tidak diberi rezeki oleh direkturnya, oleh bosnya, dia tidak akan mendapatkan rezeki. Dan ini merupakan kesalahan. Tawakal harus kepada Allah. Direktur, pekerjaan itu hanyalah sarana. Yang menentukan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang di PHK dari pekerjaannya, dikeluarkan dari pekerjaannya, lantas Allah bukakan bagi dia pintu-pintu rizki yang lain. Jika Allah menutup satu pintu rizki, Allah bisa membuka pintu-pintu yang lain bagi seorang hamba jika dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam
Jika seorang bertawakal kepada Allah dalam mencari rizki dengan modal tawakal, kemudian berusaha mengambil ikhtiar, maka Allah akan mudahkan rizkinya bagi dia jika dia benarkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gantungkan hati Anda kepada Allah. Dialah yang Maha Pemberi rizki, bukan manusia, bukan bos, bukan direktur. Kemudian di antara sebab untuk meraih rizki adalah menyuruh anak istri untuk salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa." Perintahkanlah keluargamu, anak istrimu untuk salat dan bersabarlah dalam salat. Bersabarlah dalam merintahkan mereka. La nas'aluka rizqan, kami tidak pernah minta rizki kepadamu. Nahnu narzuquk, bahkan kami yang beri rizki kepadamu. Kata para ulama ini dalil, barang siapa yang menjaga salat lantas merintahkan anak istrinya untuk salat, maka dia akan dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang sibuk mencari rizki, siang dan malam dia lupa untuk menegur anaknya, lupa untuk memerintahkan istrinya salat. Padahal di antara pintu-pintu rizki adalah menyuruh anak dan istri untuk salat, dan kita bersabar untuk merintahkan mereka untuk salat. Kemudian di antara pintu-pintu rizki adalah menyambung silaturahmi. Ini ada salah satu pintu yang besar untuk meraih rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharih falyasil rahimah." Barang siapa yang suka untuk dilapangkan rizkinya, untuk dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi. Sungguh sebab yang luar biasa jika seorang menyambung silaturahmi kepada keluarganya, berbakti kepada kedua orang tuanya, menyenangkan hati ibu bapaknya. Dia memberi hadiah kepada tantanya, kepada bibinya. Dia perhatian terhadap kakak dan adiknya. Dia sisihkan sedikit harta untuk kakak dan adiknya. Maka Allah akan bukakan pintu-pintu rizki baginya. Tinggal kita beriman kepada Allah tentang hadis ini atau tidak. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, maka sambung silaturahmi. Dan di antara pintu-pintu rizki yang sangat luar biasa adalah bersedekah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kalian infakkan, maka Allah akan ganti, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rizki. Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sungguhnya sedekah tidak akan mengurangi rizki. Sungguhnya sedekah tidak akan mengurangi harta. Secara zahir, kalau orang punya uang 1 juta, lantas dia infakkan 100 ribu, zahirnya akan kurang, tinggal 900 ribu. Tapi kata Nabi tidak akan berkurang. Mengapa bisa demikian? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah harta itu tidak akan berkurang. Allah akan kembalikan harta tersebut di dunia, belum lagi pahala yang Allah ganjarkan di akhirat kelak. Bahkan Allah menamakan seorang bersedekah seakan-akan dia beri hutang kepada Allah. Kata Allah, "Wa aqridullaha qardan hasana." Dan berikanlah hutang kepada Allah dengan hutang yang baik. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Barang siapa yang memberi utangan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lipat gandakan ganjaran baginya. Tatkala Allah menamakan bahwasanya sedekah adalah hutang, berarti Allah jamin akan kembalikan. Kalau ada orang kaya minta hutang sama kita, kita tidak ragu-ragu untuk memberi hutangan kepada dia, karena kita tahu asetnya banyak. Dia akan mengembalikan utang yang kita berikan kepada dia. Bagaimana lagi jika yang minta utang adalah zat yang maha kaya? Maka Allah pasti menjamin akan mengganti sedekah tersebut, mengganti utang tersebut. Bahkan bukan cuma itu, Allah kasih riba, Allah kasih berlipat ganda untuk mengganti utang yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang bisa menambah rizki seorang adalah dia bersedekah, namun ingat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang tatkala mencari rizki, tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berkata, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, falyadhun 'abdi bi ma syaa." Sungguhnya aku berdasarkan persangkaan hambaku, maka hendaknya hambaku berprasangka terhadapku dengan apa yang dia sukai. In dhanna khairan falahu. Kalau dia berprasangka baik, maka bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu. Jika dia berprasangka buruk, maka baginya keburukan. Hendaknya kita berprasangka baik kepada Allah, karena Dia adalah Ar-Razzaq yang Maha Pemberi rizki. Lihatlah, ingatlah, waktu kita masih dalam perut ibu kita, masih jadi janin, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Allah beri rizki kepada kita. Tatkala kita lahir, belum bisa apa-apa, belum bisa berbicara, belum bisa bekerja, Allah beri rizki kepada kita. Terus Allah beri rizki kepada kita. Lantas tatkala kita sudah besar,
sudah dewasa, sudah cerdas, sudah memiliki keahlian untuk mencari nafkah, apa kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah betapa banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Tanpa kita minta Allah berikan kepada kita. Lantas bagaimana kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya Nabi Musa alaihissalam tatkala dia diutus oleh Allah untuk pergi ke Firaun, dia berdoa kepada Allah dengan doanya yang masyhur, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi, dan seterusnya. Dia berdoa, ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan jadikanlah lisanku mudah untuk menyampaikan agar mereka mengerti apa yang aku sampaikan. Doa yang dia minta. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala qad utita su'laka ya Musa. Wahai Musa, aku telah mengabulkan permintaanmu sekarang juga. Kemudian kata Allah, wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Sungguh kami telah berikan engkau karunia sebelumnya. Kapan id auhayna ila ummika ma yuha? Tatkala engkau masih kecil, tatkala kau baru dilahirkan, tatkala tentara Firaun ingin membunuhmu, Allah menyelamatkan Nabi Musa. Waktu dia masih kecil, belum bisa minta, belum bisa apa-apa, Allah berikan karunia kepada dia. Coba kita renungkan diri kita. Betapa banyak nikmat, karunia yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Allah sayang kepada kita. Lantas apakah tatkala kita minta kepada Allah, Allah tidak akan berikan kepada kita? Maka hendaknya kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berprasangka buruk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dalam hadis qudsi, "In dzanna khairan falahu." Barang siapa yang berprasangka baik kepada Allah, maka kebaikan baginya. Wa in dzanna syarran falahu. Dan barang siapa berprasangka buruk kepada Allah, maka keburukan baginya. Dan terakhir, yang perlu kita ingat, yang jadi patokan bukan banyaknya harta, bukan jumlah harta yang banyak. Yang menjadi patokan, yang menjadi perhatian kita adalah berkahnya suatu harta. Betapa banyak orang hartanya sedikit, dia berusaha mencari dari harta yang halal, dia berusaha menelusuri cara-cara yang halal. Namun dia mengumpulkan harta tidak banyak, tetapi Allah berkahi hartanya tersebut. Hartanya sedikit, namun ternyata dia bisa gunakan untuk ibadah. Dia masih sempat berbakti kepada orang tua, dia masih menyambung silaturahmi. Ada sebagian orang hartanya banyak, segala cara dia tempuh, cara-cara yang haram dia tempuh sehingga dia mengumpulkan harta yang banyak, namun tidak berkah. Dia habiskan untuk berfoya-foya, ya. Sering ditimpa dengan musibah, sering terjadi problematika rumah tangga dan yang lainnya, tidak berkah hartanya. Maka seorang berusaha untuk mencari harta yang berkah. Yang lebih indah lagi tatkala orang diberikan harta yang banyak, kemudian dia gunakan, disalurkan di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin berkah hartanya dan semakin dia dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang padang mahsyar, tatkala matahari turun dalam jarak 1 mil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Sungguhnya seorang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Maka semakin seorang banyak bersedekah, maka semakin besar naungannya pada hari kiamat kelak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.